menderita demi cinta kepada Sang Mesias. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, para pendengar YouTube yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa bersama saya, Pater Silverius Petrus Homa, CMF. Dalam bacaan Injil Markus bab 8 ayat 27 sampai dengan 35 yang baru saja kita dengar, Yesus bertanya kepada para murid-Nya, "Siapakah aku ini?" Para murid coba menjawab berdasarkan apa yang mereka dengar dari orang banyak. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, Elia, dan juga salah seorang dari para nabi. Yesus menghendaki agar para murid menjawab bukan berdasarkan apa kata orang, tetapi berdasarkan pengalaman dan iman mereka akan perjumpaan dengan Yesus Sang Guru. Dengan tegas dia bertanya kepada para murid-Nya, "Tetapi menurut kamu, siapakah aku ini?" Petrus mewakili para murid yang lain berkata, "Engkau adalah Mesias." Jawaban Petrus ini diterima oleh Yesus dan mengajarkan kepada mereka apa arti sesungguhnya Mesias itu. Dan dengan tegas ia melarang para murid supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang dia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, para sahabat Monsinyur Gabriel Manek dan para pencinta YouTuber, Sang Mesias harus banyak menanggung penderitaan untuk menyelamatkan umat manusia. Dalam Injil Markus yang baru saja kita dengar, Sang Mesias disebutkan dengan gelar anak manusia. Anak manusia harus banyak menanggung penderitaan dan dibunuh, dan pada hari ketiga ia akan bangkit. Sebagai pengikut Kristus, kita tidak seperti Petrus yang menolak Sang Mesias yang menderita, tetapi kita diajak untuk terus-menerus membaharui pemahaman dan gambaran kita tentang Mesias dalam pengalaman hidup kita setiap hari. Selain itu, kita juga selalu siap mengambil bagian dalam penderitaan Kristus setiap hari. Setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Mengikuti Yesus secara total bukanlah yang enak-enak saja, yang enteng-enteng saja, atau yang baik-baik saja, tetapi siap sedia seperti Sang Guru di jalan penderitaan. Hanya dengan mengambil bagian dalam penderitaan Kristus, kita akan mengalami kebangkitan bersama Dia. Di masa pandemi ini, kita terus ditantang untuk tetap beriman kepada Sang Mesias dengan cara memikul salib penderitaan, kegelisahan, kecemasan, dan ketakutan kita akan wabah virus corona ini. Bahkan takut akan menurunnya kadar iman kita yang tidak lagi berkumpul bersama di gereja, tetapi berdoa dari rumah masing-masing, merayakan perayaan Ekaristi secara online. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih,
pertanyaan untuk kita renungkan saat ini adalah, apakah kita sungguh-sungguh mengikuti doa atau perayaan Ekaristi secara online itu dengan baik dan penuh iman? Apakah kita tetap setia pada jam-jam doa kita yang walaupun di rumah saja? Ataukah kita mengikuti misa online dan kita buat yang lain-lain? Marilah kita renungkan dalam hidup kita. Ingat, beriman saja akan Sang Mesias tidaklah cukup, tetapi harus diwujud nyatakan dalam kehidupan kita setiap hari dan bahkan dalam setiap kesulitan yang kita alami. Ingat, tidak akan ada Minggu Paskah tanpa ada Jumat Agung. Ingat, tidak akan ada Yesus yang bangkit dan mulia tanpa Yesus yang menderita sengsara dan wafat. Semoga melalui penderitaan, kesulitan, tantangan yang kita alami dalam masa pandemi ini menjadi bagian dari penderitaan Kristus, atau dengan kata lain, penderitaan yang kita alami di masa pandemi ini sebagai tanda bahwa kita sedang mengambil bagian dalam penderitaan Sang Anak Manusia. Kesulitan dan tantangan yang kita alami sekarang menyempurnakan penderitaan Kristus Sang Mesias itu. Semoga Tuhan memberkatimu. Salve.